Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, salam ta'adim saya. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali bersama saya di Manhaj Syifa dalam kegiatan silaturahmi yang diisi dengan berbagai macam obrolan-obrolan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin, dan semoga kita semua selalu berada dalam naungan ridho dan rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, di dalam obrolan kali ini kita akan sedikit menggali bagaimana hukumnya menjadi tukang sihir dan bagaimana hukumnya mendatangi orang sihir. Sebab ilmunya jelas, ada dan tidak boleh dipelajari juga, dilarang untuk dipelajari. Nah, bagaimana kemudian jika seseorang itu menjadi tukang sihir? Tidak mungkin dia menjadi tukang sihir kalau dia tidak mempunyai ilmu sihir tersebut. Mempelajari ilmu sihirnya saja sudah dilarang, apalagi menggunakannya. Sebab ada larangan dari Rasulullah SAW, salah satunya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam menaha anis sahri wa dhihab ila sahir. Rasul mencegah, melarang untuk mempelajari ilmu sihir, untuk menjadi tukang sihir, dan melarang juga wa dhihab ila sahir, pergi mengunjungi kepada tukang sihir. Dan ini beralasan wan nabi la yanha illa an syai'in mawjud walahu hakikatun. Dan Nabi tidak mungkin melarang, melainkan yang dilarang itu adalah sesuatu yang nyata, yang maujud, yang nyata. Sihir dilarang, menjadi tukang sihir dilarang oleh Rasul, dan mendatangi tukang sihir pun itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Dukun sama, menjadi dukun dilarang karena dukun tersebut adalah memegang ilmu sihir. Menjadi dukun dilarang, mendatangi seorang dukun pun itu kena larangan oleh Rasulullah SAW. Dan hak kita, kewajiban kita terhadap sikap kita sebagai umat Rasul adalah apa yang diperintahkan oleh Rasul, apa yang dibawa oleh Rasul, terima dan dijalankan. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, kewajiban kita adalah menghindarinya, ya, menjauhinya, dan jangan sampai melaksanakannya apa yang dilarang oleh Rasul. Kebetulan mempelajari ilmu sihir, menjadi tukang sihir, dan mendatangi tukang sihir itu hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Jadi kalau kita mempelajari ilmu tersebut adalah bagian daripada mempelajari ilmu yang sia-sia, yang tidak ada manfaat dan madaratnya, yang ada hanya madaratnya. Dalilnya kita akan mengambil salah satu dalil di sini. Pertama, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tatayyara au tutayyaralah au takahana au tukuhinalah au sahara au suhiralah. Wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan dari Imran bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak termasuk golonganku, sabda Rasul, tidak termasuk umatku, siapa? Man tatayyara,
orang yang suka meramal perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang, diramal. Itu bukan termasuk umat Rasul. Au tutoyirolah, atau minta diramal. Dua-duanya sama kena, ya. Tidak termasuk umat Rasulullah SAW. Satu, mereka yang suka meramal dan minta diramal. Kedua, au takahana au tukuhinalah, juga bukan termasuk umatku, sabda Rasul, mereka yang menjadi dukun, mempelajari ilmu dukun, au tukuhinalah, atau orang yang minta didukunkan, ya, datang kepada seorang dukun terus bertanya-tanya tentang masalah pribadinya, itu tukuhinalah. Au sahoro au suhirolah, dan juga bukan termasuk umatku mereka yang mempelajari ilmu sihir, yang menjadi tukang sihir, au suhirolah, atau orang yang meminta bantuan untuk menyihir seseorang. Ini daripada makna suhirolah, sama dampaknya, yakni sama-sama tidak termasuk umat Rasulullah SAW. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian ditegaskan lagi di akhir hadis, waman ata kahinan, barang siapa yang mendatangi tukang dukun, seorang dukun mendatangi tukang sihir, mendatangi tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqul, dan membenarkan, ya, percaya dan membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, tukang sihir tersebut, faqad kafaro bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur, telah mengingkari dengan apa-apa yang disampaikan, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sama saja kita menjadi seorang yang kufur, yang tidak menerima, yang ingkar kepada Rasulullah SAW. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi kalau begitu, ini termasuk pada salah satu yang disampaikan oleh Rasul, Izdanibu sab'al mubiqat. Kita harus menjauhi, ya, 7 perkara yang merusak, yang membinasakan, yang termasuk dosa-dosa besar. Yakni salah satunya adalah ini, mempelajari ilmu sihir, menjadi tukang sihir, dan mendatangi orang sihir. Sama, menjadi dukun, mendatangi si dukun, itu sama dosa besar. Waman ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu lagi dalil yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mengatakan bahwa Rasul bersabda, man ata arrafan au sahiran au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kalimahnya berbeda sedikit, namun maknanya sama persis. Kalau tadi hadis yang disampaikan oleh Imran, laisa minna man tatayyara ilaih. Kalau Ibnu Mas'ud meriwayatkannya, man ata arrafan au sahiran au kahinan. Apa arrafan? Nah, arrafan di sini, wallahu a'lam bishawab, bahwa arrafan sama seperti yang tadi, tatayyara, ya, man tatayyara, orang yang orang ahli atau sang peramal. Man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi orang yang bisa meramal, arrafan. Arrafan tidak dari ma'rifat, yang artinya mengetahui, atau arrafan bisa aja dikatakan oleh bahasa kita adalah yang sok tahu, ya, orang yang sok tahu. Arrafan itu sok tahu akan hal-hal gaib, akan nasib seorang di masa yang akan datang, itu arrafan, sok tahu. Atau mendatangi tukang sihir, atau mendatangi sang dukun, fasaddaqahu, dia menerima dan membenarkannya apa yang disampaikan oleh salah satu dari 3 orang tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad.
maka konsekuensinya sama, sama saja dia telah teringkar kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, atau artinya dia tidak, sama saja dengan tidak membenarkan, sama saja dia mendustakan secara tidak langsung dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang berkaitan dengan risalahnya. Naudzubillah, naudzubillah. Ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebab apa? Sebab ini dahsyat sekali akibatnya. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberikan kekuatan di dalam menjaga keimanan dan keislaman kita, dengan menghindari hal-hal yang akan menjadikan kita kepada seorang yang murtad. Karena dengan murtad tersebut kita telah keluar daripada Islam. Salah satunya adalah dengan menjadi tukang sihir, menjadi dukun, dan menjadi peramal, atau mendatangi mereka semua. Semoga bermanfaat. Qul ma pada maqdar wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.